kampus, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Bareng aku, Rara Rahidah. Hari ini yang bakal ngobrol seru banget soal dua dunia yang katanya suka dibandingkan. Anak organisasi versi anak media sosial. Dan hari ini aku nggak sendiri dong. Sudah ada dua temanku yang sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Ada Aisyah yang sangat aktif di dunia konser dan Sando, si konten kreator yang selalu FYP. Oke, langsung aja ya. Aisyah, ceritain dong gimana sih proses kamu bisa masuk ke dunia konser sampai sedalam ini, sampai detik ini? Awalnya aku bisa masuk ke organisasi ini tuh aku ikut-ikut volunteer. Dan ini BTW volunteer pertama kali aku. Oh, keren ya. Dan aku nggak nyangka juga sih dari banyak ribuan orang yang ikut, terus aku bisa kepilih. Berarti sebelumnya kamu belum pernah ikut volunteer yang konser begini ya? Belum pernah sama sekali. Kalau boleh tahu konser apa sudah terlaksana atau baru mau? Baru mau di tanggal 23, 24, 25 Mei. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan teman-teman. Kalau Sando, biasanya kamu itu buat konten edukasi atau konten apa? Kalau aku random sih. Aku biasanya tuh bikin konten-konten ya kayak buat keperluan komersial gitu. Oke. Kayak iklan, Yeah. terus kayak ya konten edukasi juga termasuk sih. Itu Sinematik gitu-gitu. kontennya punya akun pribadi kamu atau ikut organisasi orang? Enggak, aku ikut organisasi orang. Jadi aku masih di bawah satu company gitu. Jadi aku bikin kreator gitu, ide kreatif. Oke, keren banget ya teman-teman. Mereka sibuk di bidang mereka masing-masing. Semoga mereka akan terbang tinggi dengan passion mereka masing-masing. Amin. Nah, ini penting banget. Kalian kan sibuk nih di bidang kalian masing-masing, sedangkan kalian masih kuliah. Kalau Aisyah sendiri gimana cara membagi waktu untuk tetap aktif organisasi dan bisa mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu untuk mengumpulkan tugas? Jadi kan kita kalau kuliah itu bisa seminggu 4 kali, bisa 3 kali kan. Nah kadang kita tuh hari Sabtu dan Minggu suka libur. Nah jadi biasanya aku kalau ambil event itu di saat aku hari libur kayak gitu. Jadi waktunya kuliah sama event itu nggak keganggu. Event-event, kuliah pun kuliah kayak gitu. Oke, berarti kamu seminggu full? Iya. Keren. Kalau Sando sendiri gimana nih cara bagi waktu? Jujur, Tugas kuliah kan banyak ya Sando. Sedangkan kamu anak ilkom ya kalau nggak salah. Ada tugas editing gitu-gitu. Iya. Sedangkan kamu juga content creator, gimana cara bagi waktunya? Jujur, kalau aku sih ada kesulitannya gimana untuk bagi waktu ya. Karena selain satu sisi aku punya kewajiban untuk melakukan tugas, melakukan kewajiban aku dalam kuliah masa depan aku, tapi satu sisi aku juga sibuk nih dalam konten nih untuk bikin konten edukasi segala macam ya untuk cari masa depan aku lah gitu. Yang tujuannya sama-sama masa depan gitu loh. Aku ngasah skill di kerjaan sama ngasah skill di kuliah gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya aku cara simpelnya paling awal aku ngatur pola tidur aku sih. Oke, gimana tuh? Boleh sharing ke teman-teman? Ya, kalau dari aku karena emang udah 24 jam itu menurut aku kurang buat aku sekarang. Karena saking banyak ya ada tugas di kuliah, terus juga ada yang luring juga kan, luring online, terus juga tugas-tugas yang praktek juga. Itu menurut aku tuh kurang. Jadi kalau buat aku sekarang aku ngurangin banget buat waktu-waktu yang kayak main-main nongkrong gitu. Jadi aku pola tidur aku berubah gitu. Jadi aku tidur jam misalkan sampai jam 10, bangun jam 3, baru aku mikirin konten lagi buat kerjaan, terus juga buat kuliah aku bagi gitu. Agak sulit sih, cuman aku sampai sekarang belum bisa nerapin 100% sih gitu. Oke. Setiap kegiatan yang kalian pilih pasti semua ada tantangannya. Kalau Aisyah tuh gimana tantangan terbesar ketika kamu mengikuti sebuah organisasi, apalagi ini organisasi event besar ya, yang pertama kali kamu ikut, gimana tuh tantangan terbesar kamu? Tantangannya sih di event ini kan aku belum pernah ya, maksudnya kayak belum ada pengalaman banget nih, ya kan. Nah di sini tuh kita ya udah mau
tujuan kita ikut event ini karena kita mau cari pengalaman, kita mencari hal baru untuk belajar yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Oke, kalau Sando sendiri tantangan terbesar menjadi anak media sosial? Tantangan terbesar itu nggak lain juga bukan dari waktu sih. Oke. Waktu, ya menurut aku waktu itu tantangan terbesar buat aku karena aku bilang tadi, menurut aku waktu 24 jam itu kurang gitu. Terus Berarti juga, proses pembuatan skrip kamu aman? sejauh ini Editing aman. Oke. Ya walaupun belakangnya juga ada agak sulit sih diceritain, tapi ya udah itu masalah pribadi aku sih. Berarti hanya soal waktu yang kurang ya? Betul. Terakhir, dari kalian berdua ada pesan dan kesan untuk teman-teman di kampus? Dari Aisyah dulu deh. Kalau Kasih aku ya pesan. kita nih semua masih muda ya kan, masih bisa cari pengalaman yang lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa jangan terlalu nyaman di zona nyaman kita. Kita bisa tuh keluar dari zona zaman itu, cari pengalaman baru atau cari experience baru, biar kita juga punya pengalaman yang lebih untuk di CV kita nanti. Kalau dari Sando ada pesan dan kesan untuk teman-teman? Kalau aku kurang lebih sama sih buat teman-teman sama kayak Aisyah. Cuman aku mau nekanin lagi lebih ke kita ini udah dewasa gitu loh. Semakin tua umur kita juga harus semakin tua bercara berpikirnya. Kita harus pinter banget bisa untuk melawan ego kita. Ya, yang paling utama sih itu ego kita, rasa malas kita. Karena benar tadi Aisyah bilang, kita tuh karena udah sering di zona nyaman tuh, jadi kita kayak malas untuk coba hal-hal baru gitu. Coba kunci kesuksesan tuh ada 3 loh teman-teman. Knowledge, skill, attitude. Knowledge itu pengetahuan. Pengetahuan kita dapat dari mana teman-teman? Dari kuliah, terus juga dari sosial kita. Terus skill kita tuh kita ngasahnya apa gitu. Dan skill itu juga ada 2 juga, soft skill sama hard skill. Soft skill itu ya masuknya lebih ke teori-teori, sedangkan hard skill itu lebih ke gimana prakteknya gitu loh. Sama attitude tuh paling utama sih gitu. Makanya buat teman-teman anak-anak kuliah juga yang sambil kerja juga semangat ya. Terus juga buat anak-anak seumuran kita yang masih malas-malasan hobinya cuma tiduran rebahan di rumah, coba deh kalian bangun badan diri, lari keluar rumah. Jangan cuma tiduran di rumah sih, itu aja sih. Oke, terima kasih ya Aisyah dan Sando telah hadir di podcast hari ini. Nah, untuk teman-teman mau aktif di lapangan seperti Aisyah atau di belakang layar seperti Sando, semoga apapun jalan yang kalian pilih bisa terbang dengan passion kalian masing-masing. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Rara, terima kasih. Dah. Bye. Yeah.